Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel semua. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, kemarin semua perhatian para pengamat, media massa, juga sebagian besar masyarakat itu tersedot dengan peristiwa di saat Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Mas Ganjar berada di satu tempat yang sama, yaitu ketika panen raya di Kebumen. Orang melihatnya begitu mesra dan begitu akrab tiga sosok ini. Dan bukan rahasia lagi bahwa Pak Jokowi sering mengendorse ya dua tokoh ini menjadi kandidat calon presiden di 2024 mendatang. Kalau kita lihat fotonya, juga videonya, memang ya oleh mungkin timnya Pak Jokowi, tim protokol dan sekretariat negara dan tim komunikasi maupun PR-nya itu memang didesain seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan semua ya, tiga sosok ini dipisahkan ya, sengaja dipisahkan dari rombongan besar ya, disisakan ruangnya ya, jaraknya gitu, yang lain itu supaya berada di belakang, supaya angle foto dan video keakraban tiga sosok ini terjadi tuh gitu. Itu ilmu sederhana dalam dunia jurnalisme ya, dan seperti ingin menyampaikan berbagai pesan ya. Ya tentu saja pesan itu ditangkap dari yang paling positif dan paling negatif ya kan oleh publik, namanya juga masyarakat kan boleh menilai dari yang paling positif sampai paling negatif gitu. Tapi apakah itu salah? Ya tentu saja tidak salah. Dan memang yang menjadi perhatian itu misalkan pertanyaan iseng, kalau Pak Ganjar menemani Pak Jokowi di wilayah Jawa Tengah itu memang pas. Ya, pasnya itu adalah apa? Karena Mas Ganjar kan gubernur Jawa Tengah, Kebumen adalah bagian dari provinsi Jawa Tengah. Sama halnya misalkan Pak Jokowi misalkan ke Nusa Tenggara Barat, yang menemani adalah gubernur Nusa Tenggara Barat, Bang Zulkifli Mansah itu, ya kan, atau ke Sulawesi Utara gubernurnya adalah Pak Oli Dondo Kambe, yang nemani ya itu biasa. Tapi kemudian ada sosok Pak Prabowo yang merupakan Menteri Pertahanan dan ikut menjadi panen raya. Itu hubungannya apa ya? Bisa dihubung-hubungkan kan, Menteri Pertahanan itu maksudnya mungkin ketahanan pangan kan, gitu. Nah bisa. Nah itu yang pertama ya pertanyaannya. Jadi dalam konteks apa seorang Menteri Pertahanan itu ikut berkunjung ke sana kalau memang tidak diundang? Kan tidak mungkin serta-merta Pak Prabowo itu datang ke sana atas undangan. Nah, kenapa kemudian hanya tiga sosok ini yang kemudian dibuat jarak dari rombongan yang lain? Karena di sana tentu ada para pejabat yang lain gitu. Dan memang itu sengaja ya, sengaja didesain dan dipamerkan ketiga sosok itu membangun keakraban. Ya. Sampai kemudian ada narasi ya, mungkin saking bingungnya menghadapi Anies dan menghadapi dinamika koalisi PDIP yang masih kunjung memutuskan, KIB juga sama ya kan. Nah itu kemudian ada narasi dari seorang pengamat SMRC ya, boleh jadi nanti akan dipasangkan keduanya ya, Prabowo dan Ganjar gitu. Ada upaya penjajakan untuk dipasangkan atau Ganjar Prabowo gitu. Jadi tanpa harus mereka sama-sama maju di putaran pertama gitu. Nah itu boleh jadi, tapi kemudian rasionalisasinya itu masih agak sumir, agak sulit, karena belum apa-apa ketika narasi itu ada. Gerindra selalu pasti menyebutkan bahwa ya Pak Prabowo tidak mungkin menjadi wakil, ya harus menjadi calon presidennya. Nah kalau Pak Ganjar jadi di sini, nah apakah Pak Ganjar itu memang diperintah oleh PDIP, oleh Bu Mega? Ya, padahal Bu Mega di kantongnya juga ada Mbak Puan Maharani gitu. Nah apakah mungkin Ganjar menjadi wakilnya Pak Prabowo? Ya, tanpa ada dukungan dari PDIP gitu. Nah
Yang membingungkan lagi, kenapa Ketua DPR Mbak Puan Maharani itu tidak diundang acara di situ gitu. Nah itu kan apakah boleh diundang? Ya boleh aja Ketua DPR mewakili seluruh rakyat yang memilih anggota DPR kan. Tapi kenapa Mbak Puan tuh nggak diundang di situ? Justru yang diundang di situ adalah Prabowo Subianto. Nah itu pertanyaan lagi tuh muncul. Kenapa? Ya pasti ada alasannya. Alasannya ada alasan yang diungkapkan, ada alasan yang tidak mungkin diungkapkan. Alasan yang diungkapkan ketidakhadiran mungkin karena Mbak Puan ada agenda yang lain. Nah, jadi foto dan video yang disebarkan secara masif ke berbagai media massa itu memang didesain, ya, didesain dan berhasil membuat orang banyak menafsirkan apa makna dari keakraban ini semua. Seperti saya sebutkan tadi bahwa bukan lagi rahasia kalau Pak Jokowi sejauh ini hanya mengendorse 2 kandidat ini. Kemudian kenapa Pak Jokowi juga mendesain diundang di hal yang sama, ya. Makanya ada pertanyaan wartawan ke Pak Surya Paloh gitu. Mungkin nggak Pak Jokowi di satu kesempatan ada Anies di situ dan kemudian berjalan seperti itu gitu. Sejauh ini kemungkinan itu ya ada saja, tapi masih kecil gitu karena lagi-lagi bukan rahasia kalau Anies masih belum dikehendaki oleh Pak Jokowi kayaknya kan untuk di-endorse gitu. Nah, jadi tontonan ketiga sosok ini di jalan di pematang sawah pada saat panen raya itu bermakna luas sekali di dalam politik, apalagi dinamika pilpres gitu. Keakraban ketiga ini juga tanpa Mbak Puan Maharani di situ, nah, itu juga menjadi pertanyaan dan keanehan sendiri karena apabila Mbak Puan sendiri diundang di situ, misalkan yang hadir itu di samping Mas Ganjar, Pak Prabowo, juga Mbak Puan, kemudian ada Pak Jokowi, wah itu maknanya lebih luas lagi dari makna cuma 3 sosok ini bertemu. Jadi memang ini ilmu silat para politisi yang sekarang manggung ini memang luar biasa dan masyarakat harus menganggap ini pemandangan yang walaupun ramai tapi harus memandang pemandangan dan tontonan ini harus selalu cerdas dan selalu bisa menganalisa gitu apa maknanya. Dan apabila memang yang diinginkan strategi untuk menakut-nakuti lawan ya boleh juga ya kan. Dan itu bukan menakut-nakuti, untuk memamerkan ini loh. Jadi sekali lagi seolah-olah kemesraan itu ingin menunjukkan kepada publik bahwa inilah 2 kandidat yang saya endorse secara penuh untuk Pilpres 2024 mendatang. This is my boys, ya kan? Waduh, they are my candidates for presidential election in 2024. Wah, gitu. Jadi nggak usah heran kalau Pak Jokowi mempertontonkan secara vulgar ya kemesraan itu sehingga memberi sinyal. Tapi sebenarnya juga seperti mengasingkan satu sosok dari PDIP ya, Mbak Puan Maharani gitu. Tapi itu disadari atau tidak, kalau tidak disadari itu tidak mungkin gitu. Ya, kita akan tunggu kapan Pak Jokowi mengendorse Mbak Puan gitu. Jalan berdua di-endorse kemudian menyebut bahwa ya Mbak Puan ini juga salah satu kandidat yang cocok menjadi pemimpin masa depan ya kan. Nah, itu mestinya seorang presiden ya bersikap adil, tapi ini Pak Jokowi nih, ya kan, bukan Pak SBY yang di periode berikutnya tidak menampakkan
keberpihakannya secara vulgar, walaupun orang meyakini bahwa ketika Pilpres 2014, kemudian Pilpres di 2019, itu mendukung misalkan pasangan Prabowo Hatta dan Prabowo Sandi itu. Tapi Pak SBY tidak mempertontonkan secara vulgar hal-hal seperti itu. Ini beda gaya politik. Kalau Pak Jokowi ya ini main tabrak aja gitu kan. Dan gak malu-malu gitu. Jadi untuk menekan PDIP agar mencalonkan Ganjar itu ya kelihatan pakai rumus tekan, ya kan, tarik lagi, tekan, tarik lagi. Ini lagi kuat-kuatan saja. Apakah pada akhirnya PDIP kemudian menyerah kepada kemauannya Pak Jokowi untuk mencalonkan Ganjar Pranowo? Tapi kalau sisi kita melihatnya, saya kira Mbak Puan ya, tanpa di-endorse Pak Jokowi tetap akan menjadi pemain kunci bersama Bu Megawati dan PDIP. Jadi cara penekanan dan pengepungan serta pengkondisian seperti itu sepertinya masih sulit ya untuk bisa berhasil, karena faktanya PDIP hingga sekarang ya masih kukuh untuk tidak menyatakan dan menyampaikan secara terbuka siapa calon presiden yang ia dukung. Tapi melihat gelagatnya untuk kepentingan PDIP dan Mbak Puan sendiri serta regenerasi kepemimpinan di PDIP, ini saatnya PDIP untuk memang mengendorse secara penuh ya Mbak Puan Maharani, karena tanpa dukungan Pak Jokowi dan Pak Mas Ganjar, PDIP itu tetap akan, kemungkinan besar itu ya akan tetap juara tuh, gitu. Kalau kita dan banyak pandangan dari para pengamat tuh ya bisa mengatakan seperti itu gitu. Jadi faktor endorsement dari seorang presiden di tahun 2019 itu juga tidak memberikan kenaikan yang terlalu signifikan untuk jumlah suara yang diraih oleh PDIP, terutama dalam penambahan kursinya dari 2014 ke 2019. Demikian kawan baik, jangan lupa subscribe Nur Iswan Channel, like, share, dan komen tentu saja. Terima kasih.